Ada yang mengartikan kata asar di sini sebagai waktu sholat asar. Karena nggak pantas dua hal yang nggak selepel ini ditukar. Al-waktu huwal haya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Asr ya, yang artinya adalah masa. Surah yang ayatnya cukup singkat, yaitu hanya ada 3 ayat, tapi tentunya 3 ayat ini memiliki makna yang sangat luar biasa, yang tentunya nanti akan kita bahas bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Ustadz ini singkat ya, 3 ayat, tapi mengenai masa begitu Ustadz. Ini masa yang dimaksud sebenarnya masa yang seperti apa sih Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, walaupun tadi digambarkan surah Al-Asr ini cukup pendek, 3 ayat, namun kita jangan lupa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, perkataan beliau tentang bagaimana luar biasanya 3 ayat dalam surah Al-Asr ini. Beliau katakan, sekiranya Allah tidak menurunkan dari Al-Quran kecuali hanya surah Al-Asr ini sebagai petunjuk bagi manusia, maka niscaya surah ini sudah cukup. Artinya 114 surah yang ada dalam Al-Quran, yang panjang, sedang maupun pendek, ini sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Kalau dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i itu bisa diringkas dalam surah Al-Asr. Artinya ini saja yang turun untuk kita udah cukup ini. Ini pernyataan yang menggambarkan betapa makna yang terkandung dari surah Al-Asr ini begitu dalam. Nah, kalau tadi ditanya mengenai masa apa yang dimaksudkan di sini? Nanti kita akan lihat memang begitu banyak tafsiran-tafsiran para ulama tentang masa di sini. Ada yang mengartikan kata asar dengan masa secara mutlak. Semua waktu. Demi masa. Masa apa? Semua masa. Masa kecil, masa dewasa, masa tua, masa senang, masa susah. Semua masa begitu penting. Sehingga dijadikan sebagai objek sumpah. Ada yang mengartikan kata asar di sini sebagai waktu sholat asar. Okay. Ya, jadi makna asar ada yang umum, mutlak, ada yang khusus. Waktu sholat asar. Apa sih sebenarnya arti kata asar itu? Dalam bahasa Arab, kata asara yang merupakan akar kata asar itu artinya memerah ataupun menguras. Makanya dalam bahasa Arab jus disebut asir karena dalam pembuatannya kita peras. Ya. Jadi asar itu waktu di mana manusia sudah selesai memeras energinya. Kalau waktu asar itu kan biasanya waktu udah pulang kerja. Pagi hari sampai siang sudah bekerja dia peras tenaganya, energinya untuk melakukan. Nah, kalau suruh kerja lagi habis asar biasanya udah gak kuat lagi, ya. Makanya demi waktu asar. Kenapa Allah jadikan waktu asar itu waktu yang dijadikan objek sumpah? Untuk menggambarkan kepada kita sebaik-baiknya waktu adalah waktu yang kau peras energimu untuk melakukan sesuatu yang produktif. Jadi bukan hanya sekedar waktu, tapi Allah memuji waktu yang produktif. Allah memuji waktu yang kita memang sudah tunjukkan kinerja terbaik kita di sana. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Islam agama yang sangat memuliakan
pekerjaan. Ketika kita bekerja, kita habiskan energi kita, waktu di mana energi kita sudah habis, waktu asar, itu dianggap waktu yang istimewa. Ada makna yang ketiga, Allahu a'lam, tapi makna ini juga menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asri, Allah sebenarnya ingin bersumpah mengenai masa atau zaman di mana peradaban Islam itu tumbuh, berkembang, dan menjadi peradaban tertinggi. Tidak ada masa di muka bumi yang lebih baik, yang lebih agung, yang lebih istimewa melebihi ketika nilai-nilai Islam betul-betul terimplementasikan dalam kehidupan. Ya, kalau kita lihatlah bagaimana dulu di masa Rasulullah, ya, kemudian Khulafaur Rasyidin. Ini kan luar biasa peradaban Islam dalam waktu yang singkat betul-betul mengembalikan manusia sebagai manusia. Artinya, ya, satu sisi perbudakan itu diperangi, ya, kesenjangan antara yang kaya dan miskin juga diperangi, kemudian segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan sosial diperangi. Nah, jadi betul-betul zaman Islam itu berkuasa, ini adalah potret gambaran seindah-indahnya zaman. Karena kalaupun sekarang zaman modern dikatakan, tapi ketika nilai-nilai Islam itu tak diterapkan, ini sedikit banyak kita akan lihat banyak ketimpangan yang terjadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin juga makin miskin dan tertindas. Yang mungkin dan tak jarang ketika hidup ini zaman di mana kita membangun organisasi kita, negara kita, atau apapun namanya, kalau jauh dari nilai-nilai Islam, yang terjadi adalah sedikit banyak kita menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya. Nah, jadi ada 3 makna tadi. Asar bisa kita artikan sebagai zaman dan masa secara mutlak. Ini juga ada konsekuensinya nanti dalam penafsiran. Kalau kita artikan asar di sini sebagai waktu asar, ada juga konsekuensinya dalam penafsiran. Kalau kita artikan zaman di sini adalah zaman keemasan Islam, zaman kegemilangan nilai-nilai Al-Quran diterapkan di tengah-tengah masyarakat, ini juga ada konsekuensinya. Makanya ada satu buku ditulis oleh Abul Hasan An-Nadawi, seorang ulama asal India abad ke-20. Beliau berikan judul bagi bukunya Madza khasiral alam bin hitatil muslimin, kerugian dunia karena kemunduran Islam. Jadi ketika Islam itu mundur, yang rugi bukan orang Islam saja, tapi seluruh dunia rugi. Kenapa? Karena kita menjalani masa waktu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau kita terapkan nilai Islam, akan lebih hebat lagi, akan lebih gemilang lagi. Itulah ya, makanya Allah jadikan itu sebagai objek sumpah. Ya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung saja membahas mengenai surah Al-Asr ini adalah mengenai pilar peradaban umat, Ustaz. Ya. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Ya, kita tahu setiap peradaban itu kan ada unsur-unsur yang penting. Setiap peradaban dibangun, pertama ada unsur manusianya. Yang kedua ada unsur tanahnya. Yang ketiga ada unsur zamannya, masanya. Ya. Dan yang keempat ada unsur metode pemikirannya. Karena nggak mungkin terbangun sebuah peradaban tanpa ada pemikiran. Ya. Allah Subhanahu wa taala di surah ini setelah bersumpah dengan zaman yang menggambarkan pentingnya waktu dalam kehidupan. Kalau kita lihat orang barat itu mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Jadi waktu disamakan dengan uang. Tapi kalau kita buka perbendaharaan bagaimana khazanah pemikiran dalam Islam, kata-kata yang diajarkan para ulama muslim jauh lebih luar biasa dibandingkan time is money. Hasan Basri mengatakan apa? Al-waktu huwal haya. Waktu itulah kehidupan itu sendiri.
Jadi waktu itu bukan duit, tapi waktu itulah kehidupan. Hasan Basri mengatakan, wahai manusia, kau hanyalah sekumpulan hari. Sekiranya satu hari berlalu, berarti sebagian darimu telah pergi. Kalau ditanya, apa hakikat hidup itu? Ya waktu. Orang dapat usia 63 tahun. Tiap satu hari berlalu, berarti kan berkurang dirinya. Jadi, kenapa Islam nggak ngatakan ya, waktu itu uang? Ya, kalau uang rugi bisa dicari lagi. Tapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Menunjukkan waktu lebih berharga dari uang. Nah, maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin gambarkan terkait dengan masalah waktu ini. Innal insan lafi khusrin. Sebagai salah satu unsur terpenting dalam peradaban, Allah katakan manusia itu benar-benar dalam kerugian yang nyata. Kalau ditanya, apa arti rugi? Kalau seorang pedagang itu mengartikan rugi ketika harga jual lebih rendah dari harga beli, kan begitu. Dia modalnya sekian, dijualnya lebih murah dari harga modal, rugi. Gak balik modal. Gak balik modal. Tapi kerugian secara umum bisa kita artikan ketika kita mengganti sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang hina. Rugi. Kalau ada orang punya cincin emas, digantinya sama cincin besi, rugi nggak? Rugi. Kan begitu? Nah, kenapa? Karena nggak pantas dua hal yang nggak selepel ini ditukar. Begitu juga. Innal insan lafi khusrin. Hidup semua manusia di muka bumi ini dalam kerugian. Kenapa? Karena waktu terus berlalu. Waktu dalam kehidupan terus berlalu. Jatah hidup kita makin berkurang. Dan kalau kita tidak paham apa sebenarnya tujuan hidup, ya kita juga akan merugi. Maka dari itu, karena semua manusia ini berada dalam kerugian, maka disinilah tujuan kenapa Islam diturunkan. Kenapa ajaran-ajaran Islam itu Allah tunjukkan. Dalam membangun sebuah peradaban, Islam mengajarkan penting bagi kita semua memastikan hidup kita enggak rugi. Hidup kita tidak rugi. Dan tidak ada yang lebih paham sakitnya kata rugi melebihi pedagang. Pedagang tahu betul ya apa makna rugi itu. Mungkin ada yang rugi sampai miliaran, ada yang jatuh bangkrut gara-gara rugi. Betul dia tahu arti kata rugi itu. Maka dari itu, cara supaya kita tak merugi apa? Allah katakan ada 4 penyelamat dari kerugian. Pertama, pilar apa? Illallazina amanu. Orang yang beriman, menurut surah Al-Asri, dia akan aman dari kerugian. Kenapa? Karena dengan iman, setiap detik hidup kita punya nilai. Tiap detik. Bagi orang mukmin tidur pun bisa jadi ibadah. Ya. Tapi bagi orang yang nggak beriman, kalau kita hitung-hitung, 1/3 umur kita untuk tidur. Satu hari 24 jam. Berapa jam kita tidur? Ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Berarti minimal 1/3 atau 1/4 hari untuk tidur saja. Kalau usia kita 63 tahun, berarti 1/3-nya atau 1/4-nya untuk tidur. Kan begitu? Rugi. Tapi orang yang beriman menjadikan apapun yang kita laksanakan punya nilai dan bobot. Kenapa? Karena keimanan itu tiket keselamatan. Tiket keselamatan. Bukan sekedar beriman, oh Tuhan ada. Tapi iman dalam pengertian iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan artinya apa? Iman yang mendorong kita untuk beramal. Iman yang mendorong kita jadi pribadi yang produktif.
Iman yang mendorong kita menjadi pribadi yang mengaktualisasikan nilai-nilai iman itu dalam kehidupan. Nah, setelah iman ada pilar kedua, wa amilus sholihat, pilar amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh ini segala perbuatan positif dan bermanfaat yang kita kerjakan dengan pondasi iman. Jadi kalau ditanya amal soleh itu apa aja sih? Semua yang kau buat, selama itu bermanfaat untuk dirimu, untuk orang lain, tidak menganiaya ataupun merugikan orang lain, maka dia amal soleh. Ya, kita bantu orang, kita angkat duri dari jalan, amal soleh. Kita sholat, amal soleh. Kita berpuasa. Jadi apapun yang kita kerjakan itu amal soleh. Disinilah hebatnya Islam. Islam tidak mengartikan ibadah itu sekedar ibadah dalam bentuk ritual. Semua agama selain Islam untuk beribadah hanya bisa di rumah ibadah. Mau kemana? Mau ke kuil. Mau kemana? Mau ke gereja. Mau kemana? Mau ke tempat ibadah. Seakan-akan di luar tempat ibadah itu tidak mungkin beribadah. Tapi di Islam enggak. Walaupun ada ibadah yang dianjurkan kita kerjakan secara berjemaah di tempat ibadah, nilainya lebih tinggi. Tapi ketika di kantor, kita pun bisa beramal soleh. Seorang bendahara yang mencatat pembukuan dengan jujur dan penuh akuntabilitas, dia sedang beramal soleh lewat pekerjaannya. Supaya tertutup celah-celah untuk korupsi, kan begitu. Seorang misalnya pemimpin di sebuah organisasi yang memastikan tidak ada satupun rakyatnya ataupun bawahannya yang terzalimi, dia sedang beramal soleh. Ya, sedang beramal soleh, walaupun dia di kantornya duduk. Jadi ini pilar Islam. Rasulullah dulu beserta para sahabat, kuncinya apa? Iman, amal soleh. Iman yang membuat mereka nggak gentar menghadapi musuh, amal soleh yang membuat mereka senantiasa ingin berbuat kebajikan. Bahkan kenapa orang Islam itu sampai menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok? Karena kita tidak pengen kebaikan Islam itu hanya sampai di kita saja. Kita ingin semua orang mendapatkan keindahan dan kebaikan dari Islam itu. Itulah motivasi dakwah. Nah, setelah itu tak cukup di situ. Ada pilar yang ketiga, watawasau bil haqqi. Pilar peradaban Islam, saling berwasiat, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Artinya apa? Di sini gambaran tentang pentingnya kita itu bersatu. Bersatu. Kita umat ini perlu bersatu, kompak dalam berbuat kebenaran, dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Kiblatnya satu, Tuhannya satu, Rasulnya pun sama. Kenapa kita harus terpecah belah? Kalaupun mungkin ada ajaran Islam yang kita berbeda pendapat di sana, tapi dikatakan oleh para ulama, ya terkadang dalam satu masalah, ya kita tak tahu yang benar itu pada pandangan kita atau pandangan saudara kita, sehingga perbedaan pandangan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk saling menasihati. Makanya dulu Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku benar, tapi mungkin salah menurut orang lain. Pendapat orang lain salah menurutku, tapi belum tentu salah menurut Allah. Nah, jadi kita harus sadar, kita ini perlu untuk saling mengingatkan. Makanya inti ajaran Islam itu apa? Ad-dinu an-nasihah. Inti beragama adalah saling menasihati. Nah, nggak mungkin kita bisa saling menasihati kalau kita nggak punya ilmu. Setelah iman, setelah amal soleh, perlulah ilmu. Dengan ilmu ini kita bisa saling mengingatkan yang benar. Makanya di antara nilai peradaban Islam itu ada namanya musyawarah.
musyawarah nggak sama dengan demokrasi. Kalau demokrasi dikasih tiap orang hak suara satu. Sehingga demokrasi sering sekali memecah kita antara mayoritas dan minoritas. Mana yang suaranya banyak, itu yang dipakai, kan gitu. Tapi musyawarah belum tentu. Belum tentu yang banyak betul, sebagaimana belum tentu yang sedikit salah. Ketika kita beradu argumen, mencari cara pandang yang paling baik, boleh jadi pendapat yang lebih sedikit itu yang dianggap lebih benar, sehingga itu yang dipilih. Maka dari itu, kalau kita lihat watawasau bil haq, ini menunjukkan orang-orang yang mengusung peradaban Islam terkait mungkin kita beda, ormasnya beda, mazhabnya beda, caranya beda, latar belakang keilmuannya berbeda, tapi jangan lupa untuk tetap saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya, tentunya dengan adab, dengan cara yang santun. Jangan pernah kita menganggap pandangan kita yang paling betul sehingga pandangan yang lain perlu disingkirkan. Tidak. Nah, kalau kita perhatikan, itu kan selalu dalam sholat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kata sirat dalam bahasa Arab itu artinya jalan yang lebar. Jalan yang lebar. Jadi artinya apa? Siratal mustaqim itu tidak boleh dimonopoli oleh satu ormas saja. Oh, pendapat kami yang benar, selain ormas kami salah. Itu tidak boleh. Ya, karena Islam itu sirat, jalan yang luas. Allah nggak katakan ihdina sabilal mustaqim, karena sabil itu jalan sempit. Artinya hanya mengakomodir satu dua pendapat. Jadi pilar ketiga ini pilar persatuan, penting sekali. Dan tentunya yang nggak boleh kita abaikan, pilar yang keempat, watawasau bisabri. Setelah dengan ilmu kita saling mengingatkan kalau ada yang terlupa, kalau ada yang lalai, kalau ada yang salah. Tapi pilar keempat kita harus sadar, sebagai sebuah jamaah, peradaban Islam itu menghadapi yang namanya tantangan, halangan, problem. Untuk menghadapi itu semua, ya dibutuhkan kesabaran. Nah, karena walaupun kita benar, belum tentu yang benar itu dapat karpet merah untuk diterapkan. Kadang-kadang untuk menyampaikan yang benar pun berdarah-darah seorang itu. Makanya perlu dalam membangun peradaban Islam itu kita saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ketika hari ini kita diuji, saudara kita menguatkan kita. Ketika esok mungkin saudara kita yang dapat ujian dan cobaan, kita yang menguatkan dia. Makanya ada ayat Quran, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru. Sabarlah kau dan hendakkanlah engkau menyabarkan orang lain. Jadi kita nggak hanya disuruh untuk sabar untuk diri sendiri, tapi kita juga disuruh untuk menyabarkan orang lain. Ya kadang-kadang kawan ada masalah, curhat sama kita, jawaban kita, oh alhamdulillah aku nggak ada kayak gitu katanya. Ini malah makin menyakitkan hati saudara kita. Tapi bagaimana ketika dia mau mencurahkan isi hatinya kepada kita dengan segala keluh kesahnya? Bagaimana seorang itu minimal kalaupun tak bisa bantu, ya dengan kata-kata yang penuh motivasi dan semangat, kita bisa membuat dia bangkit, bersemangat kembali untuk berdiri kokoh menghadapi masalahnya. Nah, jadi inilah 4 pilar. Jadi apalah nilai hidup kalau kita nggak ada iman? Apalah nilai hidup kalau kita nggak ada berbuat amal soleh? Karena amal soleh inilah bekal kita nanti. Apalah nilai hidup kalau kita tidak berjemaah, punya ilmu, saling menasihati. Kita hindari kalau ada saudara kita yang akan tergelincir. Apalah nilainya hidup dan zaman kalau kita tidak saling menguatkan.
Hari ini mungkin dia kena musibah. Siapa yang menjamin besok musibah yang sama tidak menimpa kita? Nah, jadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Ini adalah dua pilar lain yang menjadikan umat Islam itu mampu membangun peradaban yang kuat. Selain peradaban iman dan peradaban beramal soleh. Ya. Oke, baik. Jadi saling nasihat menasihati antar Ya, sesama ya, muslim ya, itu penting ya Ustadz ya. Ya. Nah, kadang kan kita punya masing-masing ada yang punya pemahaman sendiri gitu Ustadz. Nah, ini untuk bisa menemukan jalan tengah antar sama muslim yang memiliki pandangan berbeda, ini dari pandangan Islam ini gimana sih Ustadz? Iya, kita harus paham ajaran-ajaran Islam yang disepakati dan tidak diperselisihkan itu 85%. Sedangkan ajaran-ajaran yang terbuka untuk pemahaman berbeda itu hanya 15%. Jadi merupakan sebuah kebodohan kalau orang tutup mata melihat yang 85%, justru dia fokus pada yang 15%. Nah, jadi dengan kata lain, kalaupun ada perbedaan pendapat, tetap kita harus berangkat dari titik-titik persamaan. Kita berangkat dari titik-titik persamaan. Makanya ada satu kaidah yang cukup menarik disampaikan oleh para ulama kita. Marilah kita saling tolong-menolong dalam hal-hal yang kita sepakati. Dan saling bertoleransi dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Gitu seharusnya akhlak muslim itu. Ya, karena yang kita sepakati itu 85%. Disitulah ruang kita bekerja sama. Bekerja sama. Ya. Tapi 15% yang terdapat perbedaan, ya, kita bertoleransi. Karena bagaimanapun juga itu saudara kita. Walaupun pemahamannya untuk masalah-masalah tertentu berbeda dengan pemahaman kita. Nah, kalau kita sama yang di luar akidah saja bisa bertoleransi, masa dengan yang sesama akidah nggak bisa bertoleransi? Nah, ini yang perlu jadi renungan. Bayangkan puluhan negara di Eropa. Kalau lihat latar belakang historisnya, hampir semua negara Uni Eropa itu terlibat perang satu dengan yang lain. Perancis perang dengan Jerman, Jerman perang dengan Austria, Austria perang dengan negara-negara yang ada di Eropa lainnya, Italia begitu juga, Spanyol dan Portugis begitu juga. Tapi coba bayangkan, walaupun latar belakang di antara negara itu konflik dan peperangan, tapi demi kepentingan bersama mereka bisa duduk untuk membuat Uni Eropa. Mata uangnya satu, parlemen Eropanya satu, apa yang membawa kepentingan untuk semua mereka sepakati. Sedangkan kita umat Islam 85% itu sama. Yang beda 15%. Itu pun bukan masalah-masalah pokok, masalah-masalah cabang. Satu kunut, satu tak kunut, satu menantikan datangnya Ramadan dengan ruqyah, satu lagi dengan hisab. Ya, kalaupun kita hitung-hitung tak banyak. Lebih banyak poin-poin persamaan. Maka tentunya untuk bisa mentoleransi perbedaan itu jauh lebih mudah dibandingkan apa yang dialami oleh bangsa Eropa sebagai contoh dalam mewujudkan persatuan di antara mereka. Oke, baik. Indahnya Islam ya itu ya, Ustadz ya. Oke, baiklah. Nah, sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Asr ini sudah selesai kita bahas ya, banyak tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ustadz. Tentunya sekali lagi kembali kita harus bisa kemudian mengaplikasikan apa yang sudah tadi dijabarkan oleh Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari. Video aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.